Halo teman-teman, saya Sadar Maulana sebagai mahasiswa S1 dari Fakultas Ilmu Komunikasi ingin menjelaskan tentang keterampilan berbicara. Keterampilan merupakan suatu talenta dari Yang Maha Kuasa sebagai orang menyadari akan keterampilan yang dimilikinya, akan tetapi sebagian lagi belum atau tidak menyadari apa keterampilan yang dalam dirinya sendiri. Keterampilan adalah kemampuan seseorang dalam mengubah sesuatu hal menjadi lebih bernilai dan memiliki makna. Sedangkan pengertian keterampilan menurut para ahli yang dikutip dari situs duniabelajar.com 1. Gordon tahun 1994, keterampilan merupakan sebuah kemampuan dalam mengoperasikan pekerjaan secara lebih mudah dan tepat. Definisi ini mengarah kepada aktivitas psikomotor. Yang kedua, Dunet pada tahun 1976. Keterampilan berarti mengembangkan pengetahuan yang didapatkan melalui training dan pengalaman dengan melaksanakan beberapa tugas. 3. Nadler pada tahun 1986. Keterampilan harus dilakukan dengan praktek sebagai pengembangan aktivitas. 4. Dari Robbins pada tahun 2000, keterampilan dibagi menjadi 4 kategori, yaitu 1. Basic literary skill, keahlian dasar yang sudah pasti yang harus dimiliki oleh setiap orang, berarti membaca, menulis, berhitung, serta mendengarkan. 2. Technical skill, keahlian secara teknis yang didapat melalui pembelajaran dalam bidang teknik seperti mengoperasikan komputer dan alat digital lainnya. 3. Interpersonal skill, keahlian setiap orang dalam melakukan komunikasi satu sama lain seperti mendengar seseorang memberi pendapat dan bekerja secara tim. Dan yang keempat, problem solving, keahlian seseorang dalam memecahkan masalah dengan menggunakan logikanya, dikutip dari situs sarjana.com. Menurut Hutomo 2005, terampil adalah cakap dalam menyelesaikan tugas, mampu dan cekatan. Keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas atau kecakapan yang disyaratkan dalam pengertian luas. Jelas bahwa setiap cara yang digunakan untuk mengembangkan manusia bermutu dan memiliki pengetahuan keterampilan dan kemampuan sebagaimana disyaratkan. Itu kata Suparno. Pengertian keterampilan berbahasa, pengirim pesan aktif memiliki pesan yang dapat disampaikan, memformulasikan dalam wujud lambang-lambang berupa bunyi atau tulisan. Proses demikian disebut proses encoding. Kemudian lambang-lambang berupa bunyi atau tulisan tersebut disampaikan kepada penerima. Selanjutnya, si penerima pesan aktif menerjemahkan lambang-lambang berupa bunyi atau tulisan tersebut menjadi makna sehingga pesan tersebut dapat diterima secara utuh. Proses tersebut disebut proses decoding. Jadi kedua belah pihak yang terlibat dalam komunikasi tersebut harus sama-sama memiliki keterampilan, yaitu pengirimnya harus memiliki lambang-lambang bunyi atau tulisan guna menyampaikan pesan, dan si penerima harus terampil memberi makna terhadap lambang-lambang, bunyi atau tulisan yang berisi pesan yang disampaikan. Dalam komunikasi, si pengirim mungkin menyampaikan pesan
berupa pikiran, perasaan, fakta, kehendak dengan menggunakan lambang yang berupa bunyi-bunyi bahasa yang diucapkan. Dengan kata lain, dalam proses encoding, si pengirim mengubah pesan menjadi bentuk-bentuk bahasa yang berupa yang diucapkan selanjutnya. Pesan yang diformulasikan dalam wujud bunyi-bunyi bahasa lisan tersebut sampai kepada penerima. Aktivitas tersebut biasanya kita kenal dengan istilah berbicara. Di pihak lain, si penerima melakukan aktivitas decoding berupa pengubahan bentuk-bentuk bahasa yang berupa bunyi-bunyi lisan tersebut kembali menjadi pesan. Aktivitas tersebut biasanya kita sebut dengan istilah mendengarkan atau kita menyimak. Ada pula pengirim menyampaikan pesan itu dengan menggunakan lambang-lambang berupa tulisan dalam proses encoding. Si pengirim mengubah pesan menjadi bentuk-bentuk bahasa tertulis kemudian dikirimkan kepada penerima. Aktivitas tersebut biasanya kita sebut dengan istilah menulis. Kemudian si penerima dalam proses decoding berupaya memaknai bentuk-bentuk bahasa tertulis itu sehingga pesan dapat diterima secara utuh. Aktivitas tersebut kita kenal dengan istilah membaca. Dikutip dari kiswantasawi.blogspot.co.id. Keterampilan berbahasa merupakan sesuatu yang penting untuk dikuasai setiap orang dalam suatu masyarakat. Setiap orang saling berhubungan dengan orang lain dengan cara berkomunikasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa keterampilan berbahasa ialah salah satu unsur penting yang menunjukkan kesuksesan mereka dalam berkomunikasi. Jenis-jenis keterampilan berbahasa dari situs sarjanaku.com. Sehubungan dengan penggunaan bahasa, terdapat 4 keterampilan dasar bahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan menyimak adalah keterampilan memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif. Dengan demikian, di sini berarti bukan sekadar mendengarkan bunyi-bunyi bahasa, melainkan sekaligus memahaminya. Dalam bahasa pertama, bahasa ibu, kita memperoleh keterampilan mendengarkan melalui proses yang tidak kita sadari, sehingga kita tidak menyadari begitu kompleksnya proses pemerolehan keterampilan mendengarkan tersebut. Berikut ini secara singkat disajikan deskripsi mengenai aspek yang terkait dalam upaya pembelajaran memahami apa yang kita sajikan dalam bahasa kedua. Ada 2 jenis situasi dalam mendengarkan, yaitu situasi mendengarkan secara interaktif dan situasi mendengarkan secara non-interaktif. Mendengarkan secara interaktif terjadi dalam percakapan tatap muka dan percakapan di telepon atau yang sejenis dengan itu. Dalam mendengarkan jenis ini, kita secara bergantian melakukan aktivitas mendengarkan dan memperoleh penjelasan, meminta lawan bicara mengubah apa yang diucapkan oleh atau mungkin memintanya berbicara agak lebih lambat. Kemudian contoh situasi mendengarkan non-interaktif yaitu mendengarkan radio, TV, dan film, khotbah atau mendengarkan dalam acara-acara seremonial. Dalam situasi mendengarkan non-interaktif tersebut, kita tidak dapat meminta penjelasan dari si pembicara, tidak bisa meminta pembicaraan diperlambat. Berikut ini adalah keterampilan mikro yang terlibat kita berupaya untuk memahami apa yang kita dengar, yaitu pendengar harus menyimpan atau mengingat unsur bahasa yang didengar menggunakan daya ingat jangka pendek short term memory. Berupaya membedakan bunyi-bunyi yang membedakan arti dalam bahasa target, menyadari adanya bentuk tekanan dan nada, suara, intonasi, menyadari adanya reduksi bentuk-bentuk kata, membedakan dan memahami arti kata-kata yang didengar, mengetahui bentuk-bentuk kata ini khusus typical word order patterns. Keterampilan berbicara. Kemudian sehubung dengan keterampilan berbicara secara garis besar, ada 3 jenis situasi berbicara, yaitu interaktif, semi-aktif, dan non-interaktif. Situasi berbicara interaktif misalnya percakapan secara tatap muka dan berbicara lewat telepon yang memungkinkan adanya pergantian antara berbicara dan mendengarkan, dan juga mungkin kita memiliki klarifikasi pengulangan atau kiat dalam meminta lawan
Berbicara memperlambat tempo bicara dari lawan bicara. Kemudian ada pula situasi berbicara semi aktif, misalkan dalam pidato di hadapan umum. Kemudian memang tidak terus umum, namun berbicara dapat melihat reaksi pendengar dari ekspresi wajah dan bahasa tubuh mereka. Beberapa situasi berbicara dapat dikatakan berarti non-interaktif, misalnya berbicara melalui radio atau televisi. Berikut ini beberapa keterampilan mikro yang dimiliki dalam berbicara, di mana pembicara harus dapat mengucapkan bunyi-bunyi yang berbeda secara jelas sehingga pendengar dapat membedakannya. Gunakan tekanan nada serta intonasi secara jelas dan tepat sehingga pendengar dapat memahami apa yang diucapkan pembicara. Gunakan bentuk kata, urutan kata, serta pilihan kata yang tepat. Menggunakan register atau ragam bahasa yang sesuai terhadap situasi komunikasi terhadap sesuatu ditinjau dari hubungan antara pembicara dan pendengar. Berupaya agar kalimat-kalimat utama jelas bagi pendengar. 3. Keterampilan Membaca adalah keterampilan reseptif bahasa tulis. Keterampilan membaca dapat dikembangkan secara tersendiri, terpisah dari keterampilan mendengar dan berbicara. Tapi ada masyarakat yang memiliki tradisi literasi yang telah berkembang, seringkali keterampilan membaca dikembangkan secara terintegrasi dengan keterampilan menyimak dan berbicara. Keterampilan mikro yang terkait dengan proses membaca yang harus dimiliki oleh pembicara adalah mengenai sistem tulisan yang digunakan, mengenal kosakata, menentukan kata kunci yang mengidentifikasikan topik dan gagasan utama. Menentukan makna kata yang termasuk kosakata split dari konteks tertulis, mengenal kelas kata gramatikal, kata benda, kata sifat, dan sebagainya. Keterampilan menulis sedang itu sendiri adalah keterampilan produktif. Dengan menggunakan tulisan, menulis dapat dikatakan suatu keterampilan berbahasa yang paling rumit di antara jenis-jenis keterampilan bahasa lainnya. Ini karena menulis bukanlah sekedar menyalin kata-kata dan kalimat, melainkan juga mengembangkan dan menuangkan pikiran-pikiran dalam suatu struktur tulisan yang teratur. Berikut ini keterampilan mikro yang diperlukan dalam menulis. Menggunakan ortografi dengan benar, termasuk di sini penggunaan ejaan memilih kata yang tepat, menggunakan bentuk kata dengan benar, mengurutkan kata-kata dengan benar, menggunakan struktur kalimat yang tepat yang jelas bagi pembaca. Sedangkan manfaat keterampilan berbahasa itu dapat dibayangkan apabila kita tidak memiliki kemampuan berbahasa, kita tidak dapat mengungkapkan pikiran, tidak dapat mengekspresikan perasaan, dan tidak dapat melaporkan fakta-fakta yang kita amati. Di pihak lain, kita tidak dapat mengambil pikiran, perasaan, gagasan, dan fakta yang disampaikan oleh orang kepada kita. Jangankan kita tidak memiliki kemampuan seperti yang dikemukakan di atas, kita pun akan mengalami apabila keterampilan bahasa yang kita miliki tergolong rendah. Sebagai guru, kita akan mengalami kesulitan dalam menyajikan materi pelajaran kepada para siswa bila keterampilan berbicara yang kita miliki tidak memadai, atau di pihak lain para siswa akan mengalami kesulitan menangkap pelajaran yang kita sampaikan secara lisan karena keterampilan berbicara yang kita miliki tidak memadai, atau karena kemampuan siswa terendah dalam mendengarkan. Itu juga pengetahuan budaya yang tidak dapat disampaikan dengan sempurna, bahkan tidak akan dapat disampaikan dengan sempurna, bahkan tidak akan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya apabila kita tidak dapat memperoleh pengetahuan yang disampaikan oleh para pakar, apabila kita tidak memiliki keterampilan membaca yang memadai. Banyak contoh lain yang menunjukkan betapa pentingnya keterampilan berbahasa dalam kehidupan bagi seorang manajer misalnya.
Keterampilan berbicara memegang peran penting, ia hanya bisa mengelola karyawan di departemen atau organisasi yang dipimpinnya. Apabila ia memiliki keterampilan berbicara, kepemimpinan yang akan berhasil bila didukung pula oleh keterampilan mendengarkan, membaca, dan juga menulis yang berkaitan dengan profesinya. Sebaliknya, jabatan sebagai manajer tidak akan pernah dapat diraih apabila yang bersangkutan tidak dapat meyakinkan otoritas yang berkaitan melalui keterampilannya berbicara dan menulis. Profesi di bidang hubungan masyarakat, pemasaran atau penjualan, politik, hukum, jaksa, hakim, pengacara adalah contoh bidang pekerjaan yang mensyaratkan memiliki keterampilan berbicara baik, bicara menyimak, menulis, dan membaca. Aspek keterampilan berbahasa dikutip dari kiswantari.blogspot.co.id bahwa ada beberapa aspek keterampilan berbahasa, antara lain sebagai keterampilan menyimak literasi skill, lisan yang reseptif. Dengan demikian, di sini berarti bukan sekedar mendengarkan bunyi bahasa, melainkan sekaligus memahaminya dalam bahasa pertama, bahasa ibu. Terperoleh keterampilan mendengarkan melalui proses yang tidak kita sadari,